kita masuki untuk materi berikutnya. Materi berikutnya sudah saya tampilkan juga di e-learning. Ya, untuk materi berikutnya itu tentang ini ya. Kemarin ini power dissipation sudah, input output current sudah, fan out sudah. Kemudian hari ini kita membahas tentang tunda propagasi, propagation delay, kemudian nanti ada konfigurasi open collector dan nanti ada IC interfacing ini ya nanti ya. Atau IC interfacing itu bagaimana menyambungkan antar IC. Nah, sebelumnya kita cek dulu di diktat. Di diktat itu kita sudah ada di situ tentang materi berikutnya, yaitu tunda propagasi ini ya. Nah ini, ya tunda propagasi ini merupakan salah satu parameter nanti yang harus dipertimbangkan jika nanti kita membuat rangkaian logika menggunakan gerbang logika. Tunda propagasi ini merupakan waktu yang nanti diperlukan oleh gerbang untuk memproses. Ada dua macam, yaitu TPLH, time for propagation low to high, ya. Jadi ini propagasi dari low ke high, dan TPHL, time for propagation high to low. Jadi ini waktu tunda dari high, perubahan dari high ke low. Nah, lebih jelasnya dapat dilihat di gambar 1.9. Nah, ini contoh gambar di osiloskop ya. Ini menggunakan contoh ini merupakan gerbang N ini ya. Gerbang N yang salah satu masukan dibuat logika 1, masukan kedua dibuat pulsa seperti ini. Nah, kalau gerbang N itu salah satu masukan berlogika 1, maka output mengikuti input yang di bawah ini. Ya, ini mestinya bentuk gelombangnya sama ya. Tetapi kenyataannya ini output akan tertunda. Ini inputnya, ini outputnya. Tundanya itu berapa? Tundanya ini nanti ada tunda dari low ke high, TPLH, low to high, dan tunda dari high ke low. Nah, tunda low ke high kalau di sini diukur ini ternyata sekitar 12 nanosecond ini ya, menggunakan osiloskop digital. Kalau yang high to low sekitar 20 nanosecond. Nah, berarti inilah tunda propagasi. Tunda propagasi dari low ke high dan high ke low itu kadang-kadang tidak sama. Dan nanti tunda propagasi ini menyangkut parameter kecepatan gerbang. Semakin cepat gerbang, maka semakin pendek tunda propagasinya. Kalau gerbangnya menggunakan seri CMOS itu biasanya tundanya sangat singkat. Tapi kalau menggunakan TTL, tundanya itu lebih panjang dibanding CMOS. Tapi juga tergantung teknologinya. Kalau menggunakan TTL misalnya 74, menggunakan seri 74 itu tundanya akan lebih kelihatan. Menggunakan 74S atau 74LS itu akan lebih singkat tundanya. 74ALS lebih singkat lagi. Nah, jadi juga tergantung teknologinya. Kemarin juga kita sudah mengenal beberapa teknologi di TTL maupun CMOS. Nah, semakin kalau dilihat di tabel kemarin, semakin ke bawah itu ya, di barisnya, maka nanti tundanya biasanya akan semakin kecil, akan semakin singkat. Nah, ini contohnya itu dapat dilihat di tabel 1.7. 1.7. Nah, ini ada tunda propagasi. Nah, ini ya. Tunda propagasi dalam nanosecond. Ini ya. Seri 74 itu 9 nanosecond. Berarti nanti output itu nanti akan tertunda itu rata-rata 9 nanosecond. Kalau 74S tertunda 3 nanosecond. 74LS ini lebih tinggi lagi, 74AS ini S itu kan Schottky. S itu Schottky itu berarti menggunakan teknologi Schottky. Ya, dia itu akan lebih cepat. Nah, maka yang menggunakan S nanti akan lebih cepat. S masih ditambah dengan A, advanced, berarti lebih cepat lagi. Nah, ini tundanya lebih kecil ya. Kalau L ini kan low power. Nah, teknologi low power itu kadang-kadang mengakibatkan gerbang itu menjadi lebih lambat ini ya. S tapi ada low powernya, ya ini tundanya jadi naik gitu ya. Ya, jadi kalau kadang-kadang kan kalau kita menggunakan low power atau menggunakan power saving itu kan jadi lebih lambat. Nah, ini teknologi low power itu kadang-kadang menjadikan lebih lambat. Nah, kalau mau tetap cepat harus diimbangi dengan ini 74
low power tapi advanced, low power tapi sudah dikembangkan lagi. Nah, ini berarti tundanya juga cukup singkat. Nah, ini contoh tunda propagasi. Itu pada TTL. Kalau pada CMOS bagaimana? Kalau pada CMOS kita lihat ini tabel typically itu tabel pada umumnya ini ya. Nah, ini juga sangat singkat CMOS itu. Kalau di sini tadi TTL ini tundanya ini 9. Nah, ini kalau pada CMOS ini lebih kecil lagi. Ini bisa lebih kecil nih ya, 4,7, 3,7 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti tundanya itu lebih kecil pada CMOS pada biasanya karena CMOS memang dapat bekerja lebih cepat. Nah, itu tentang tunda propagasi. Tunda propagasi itu akan mengakibatkan output nanti kadang-kadang juga tidak akan sinkron. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang itu ya nanti ya. Jadi kalau pada rangkaian yang kompleks, contohnya kalau mungkin kembali ke sini aja. Ini kembali ke sini. Nah, ini kan yang grafik di sini dan di sini itu kan mestinya kan kita harapkan kan sama. Sama itu maksudnya waktunya sama. Tapi ternyata di sini kan tidak sinkron lagi dengan di sini. Kenapa? Karena ini sudah tertunda. Nah, ini jadi nanti kalau ini output itu kita bandingkan dengan input, output itu akan tertunda. Nah, itulah kadang-kadang kita menggunakan banyak gerbang itu nanti akan semakin banyak tundanya. Sehingga nanti kalau dalam membuat rangkaian yang baik itu rangkaian yang menggunakan gerbang sesedikit mungkin. Bukan rangkaian yang baik itu bukan rangkaian yang menggunakan gerbang yang banyak, itu tidak. Oh, saya membuat tugas akhir, rangkaiannya sebesar meja. Nah, itu malah jelek gitu ya. Kalau bagus, yang bagus bagaimana? Saya membuat tugas akhir, kalau tadi rangkaiannya itu sebesar selebar meja, nah dengan fungsi yang sama saya bisa membuat rangkaian itu hanya ukuran 10 kali 10 cm, hanya kecil saja. Nah, itu yang bagus seperti itu. Jadi rangkaian yang baik itu rangkaian yang fungsinya itu sama, tetapi nanti menggunakan komponen sesedikit mungkin, itu yang lebih bagus. Nah, kalau menggunakan komponen yang lebih sedikit itu berarti powernya lebih sedikit, kemudian kerumitannya lebih sedikit, kemudian nanti juga tunda propagasinya nanti tidak akan banyak. Nah, itu kelebihannya. Ya, tentunya nanti menggunakan rangkaian yang menggunakan komponen sedikit itu nanti lebih harus menggunakan banyak pikiran ya, karena kita harus merancang bagaimana supaya komponennya itu sedikit gitu ya. Itu kadang-kadang juga seperti itu. Contoh itu ya, kalau sekarang itu kan, kalau dulu pada waktu saya kecil itu kan saya juga hobi membuat itu ya, amplifier, kemudian equalizer itu ya, equalizer 32 channel gitu kan. Nah, itu kan besar ukurannya. Zaman sekarang sudah lebih kecil ukurannya. Equalizer itu hanya berupa satu chip saja. Dalamnya itu ada programnya. Program itu digunakan untuk equalizer. Nah, itu hanya satu chip. Zaman dulu ukurannya mungkin satu halaman kuarto gitu ya. Equalizer itu PCB-nya sekarang hanya satu chip saja. Nah, itu. Nah, lebih hemat yang saat ini, hanya ukurannya kecil, tetapi membuat yang ukurannya satu chip itu nanti harus menggunakan suatu penelitian yang panjang gitu ya. Penelitian bagaimana membuat filter BPF digital ya. Equalizer itu kan sebenarnya filter BPF tapi banyak gitu ya. Bandpass filter tapi banyak. Nah, itu bagaimana mengemas dalam suatu filter digital. Wah, filter kok bisa digital? Oh, bisa ya. Jadi filter itu kalau dulu ya di mata kuliah fisika elektro, kemudian juga ada mata kuliah elektronik analog, akan dikenal nanti ada filter HPF, LPF gitu ya, filter BPF gitu kan, menggunakan rangkaian ada RC, ada CR, ada juga yang menggunakan L lilitan gitu ya. Nah, sekarang itu semua itu kan filter analog. Kenapa? Karena kita bekerja pada ranah analog. Nah, nanti akan dapat diubah ke digital. Nanti pada mata kuliah teknik pengolah isyarat digital itu ya. Nah, itu Palasmadi itu jagonya itu ya. Teknik pengolah isyarat digital. Nah, itu bagaimana kita yang tadi gambar-gambar isyarat analog itu nanti diolah dijadikan ke digital menjadi pulsa-pulsa seperti ini, kemudian difilter gitu ya, menggunakan filter digital. Filter digital apakah menggunakan gerbang-gerbang logika? Ya, kalau filter digital itu nanti biasanya menggunakan mikroprosesor ya. Ya, tapi mikroprosesor itu nanti bekerjanya bagaimana ya? Bekerjanya sebenarnya dia itu hanya merupakan operasi N
OR, XOR, ya, atau mungkin penjumlahan, pengurangan, nah gitu. Itu filter digital ya. Nah itu jadi dengan teknologi digital itu kan semuanya sekarang kan diubah ke digital, filter pun jadi digital, sehingga perangkatnya jadi lebih kecil. Nah itulah kelebihan digital seperti itu ya. Jadi kalau dulu filter analog yang besar, sekarang digital itu hanya kecil, hanya berupa chip-chip aja gitu ya. Nah itu memang banyak keuntungannya, tapi memang untuk membuat chip itu juga tidak mudah gitu ya. Kalau misalnya di Cina itu ya, di Cina itu kan S1, S2 itu sudah sampai merancang chip di sana ya. Kalau mungkin nanti kalau dilihat itu ya beberapa publikasi penelitian ya, Master of Electrical Engineering di sana itu merancang chip di sana itu ya. Kalau di sini menggunakan chip, kalau di sini ya kan bedanya kan itu di sana. Ya, ya oke. Nah, tapi kita harus tahu dulu itu ya, kita paling nggak tahu bahwa nanti ke depan itu nanti digital itu nanti akan banyak digunakan ya. Karena dan selama ini negara kita kebanyakan hanya menggunakan ya. Harapannya nanti ke depan mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 15 tahun lagi kita bisa tidak hanya menggunakan tapi juga ikut merancang dan membuat. Nah, ini kembali ke sini, ini tentang tunda propagasi. Kalau di analog juga ada ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan amplifier, itu outputnya itu kan akan terdelay dari inputnya. Nah, kalau nggak percaya silakan dilihat menggunakan osiloskop. Kalau suaranya tidak akan kelihatan kalau terdelay suaranya ya. Suaranya tidak akan kelihatan terdelay, tapi nanti kalau dilihat gelombangnya akan ada delay. Jangankan itu ya, baru suara mikrofon masuk ke preamplifier itu kan masuk ke kopling AC dari nanti apa output mic itu kan berupa tegangan analog, kemudian masuk ke penguat itu nanti kan ada kopling kapasitornya, itu aja sudah terdelay gitu ya, terdelay, kemudian masuk lagi ke rangkaian filter, ada delay lagi, masuk ke bagian penguatnya menggunakan transistor, ada delay lagi, outputnya nanti bisa menggunakan kopling kapasitor lagi, ada delay lagi. Nah itu banyak ada delay di sana. Cuman delaynya itu kalau kita jumlahkan ya mungkin hanya sekian milisecond ya. Sekian milidetik itu kalau suara kan tidak akan kelihatan ya. Ya hanya ya tidak akan kelihatan berbeda dengan aslinya, tidak akan kelihatan terdelay gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat gelombangnya kelihatan nanti ada delaynya. Nah, itu pada rangkaian analog itu delaynya mungkin sekitar sekian milisecond. Kalau digital ini nanosecond. Nah, ini kan sudah kelihatan kalau lebih cepat beroperasinya ya. Nah, itu. Nah, itu tentang tunda propagasi ya. Tunda propagasi nanti pada praktikum nanti akan kita lihat di pertemuan pertama nanti akan melihat tunda propagasi. Ini akan kita lihat seperti ini. Yang bisa melihat ini itu biasanya hanya osiloskop digital ya. Ya di kampus kita sudah bisa ya itu ya. Karena apa? Karena ini ordernya nanosecond. Ini kan singkat sekali. Kalau yang analog osiloskop analog itu masih milisecond, masih mikrosecond ya ordernya. Kalau ini kan sudah nanosecond. Nah, ini kan berarti sangat singkat sekali tundanya. Nah, itu tunda propagasi nanti akan kita lihat di praktikum pada bab pertama nanti ya, tentang tunda propagasi. Oke, tentang tunda propagasi mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau enggak ini kita masuk yang berikutnya yaitu tentang ini ya, tentang konfigurasi open collector buffer ya. Ya, open collector buffer. Wah, apa ini? Open collector buffer. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu ya kita sudah melihat beberapa parameter-parameter ini ya, parameter gerbang. Nah, ini ada beberapa parameter gerbang ini, ada VOH, VOL, VIH, VIL gitu kan. Ya. Tetapi nanti suatu saat nanti kita akan menjumpai adanya gerbang itu yang tidak ada parameter VOH-nya. Tidak ada parameter untuk VOL ya. Ya ini VOL kan maksimal. VOL maksimal berapa? VOH itu minimal berapa? Nah, ini. Jadi ini nanti yang mungkin harus diperhatikan juga ya, jangan sampai kebalik ya. VOL minimal. Oh, VOL tidak ada minimal, tapi VOL itu maksimal. Output low itu minimalnya sama dengan ground gitu kan. Maksimalnya ini.
output high itu minimalnya ada, maksimalnya ya sama dengan VCC. Nah, sehingga ini nanti jangan sampai ke bolak-balik karena memang kadang-kadang ada beberapa yang sering kebalik ya. Kalau takut kebalik, untuk memahaminya ya kembali ke gambar, misalnya gambar 11 itu ya. Gambar 11 itu kan, nah ini contoh, atau mungkin ini aja contohnya ini ya. VIH, VOH, ini output ya. Output itu kan ini contohnya untuk IC CMOS, outputnya logika 1 gitu kan, berarti ada VOH. VOH itu maksimal VCC, VOH minimal ada nilainya. Kalau TTL, VOL minimalnya ya ground, VOL maksimalnya ada suatu nilai. Ya. Tapi nanti ada gerbang itu yang VOH-nya itu tidak ada minimalnya. Ya, VOH-nya tidak ada minimalnya. Loh, terus bagaimana? Berarti output-nya itu bisa berapa saja. VOH tidak ada minimalnya. Nah, contohnya untuk IC 7407. IC 7407. Nah, IC 7407 ini merupakan contoh IC yang di situ tidak ada VOH minimalnya. Saya perlihatkan di sini. Nah, ini 7407. Ini gerbang buffer ya. Buffer itu ini rangkaiannya, input A diteruskan ke output Y, gerbang buffer. Gerbang buffer ini di sini kalau kita lihat, nah ini agak sedikit menyalahi, kayaknya menyalahi aturannya ya. VOH itu kan mestinya minimal, tapi kok nggak ada minimalnya, malah ada maksimal. Nah, ini kan aneh ini. Nah, ini jadi nanti gerbang ini nanti kadang-kadang digunakan untuk fungsi khusus nanti ya. Nanti akan kita coba menggunakan gerbang ini. Untuk apa toh ini gerbang ini? Nanti akan ada contohnya nanti. Nanti akan ada contoh soalnya. Saya memberikan contoh soal, kalian memberikan contoh jawaban. Ya, berarti tugas berarti. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang ini, ya tentang open collector ya. Nah ini tentang open collector. Oke, kita lihat dulu kembali ke bagaimana cara kerja gerbang ya. Kita untuk sampai kepada open collector, kita lihat dulu cara kerja gerbang. Contoh gerbang yang dasar ini. Ini PowerPoint-nya juga sudah ada di Elena ya, tinggal di-download ya. Contoh, ini untuk gerbang NOT. Gerbang NOT ini dapat dilihat di gambar 3.9 tapi diktat teknik digital semester kemarin ya. Gerbang NOT, cara kerjanya bagaimana? Gerbang NOT itu nanti menggunakan sebuah saklar seperti ini. Ya. Saklar ditutup, lampunya mati. Ya. Saklar ditutup, berarti kan arusnya ke sini semua. Berarti tidak ada arus yang ke lampu, lampunya mati. Saklar dibuka, berarti ini open, lampunya hidup. Kenapa? Karena arusnya ke sini. Nah, ini sama ya. Ini. Saklar dibuka, nah ini arusnya ke sini, keluar, harusnya keluar. Ya, berarti outputnya nanti logika tinggi atau high. Saklar ditutup, ya arusnya malah ke bawah. Ini kan berarti ini kan ke ground, ini harusnya ke bawah. Dari sini ke bawah, dari sini pun juga akan ditarik ke bawah. Ini kan ground. Ground itu kan merupakan tegangan yang terendah di sistem. Ya, nah sehingga nanti kalau ada sesuatu yang dihubungkan ke ground, ya pasti arusnya akan ke sini semua. Nah, kalau ini VCC itu kan tegangan yang tertinggi di sistem. Kalau nanti sesuatu yang dihubungkan ke VCC, arusnya akan masuk. Contohnya ini output ya. Ini VCC, berarti arusnya ya ke sini. Karena ini tegangan tertinggi. Kalau yang sebelah kanan ini dihubungkan ke ground, ya harusnya pasti ditarik ke bawah, ke ground. Karena ground ini merupakan tegangan terendah di sistem. Nah, ini rangkaian sederhana untuk gerbang NOT itu seperti ini. Ya, tetapi rangkaian ini tentunya akan banyak sekali kelemahan ya, sehingga tidak akan mungkin gerbang NOT menggunakan rangkaian seperti ini ya. Gerbang NOT yang ada di IC itu tidak mungkin seperti ini. Nah, terus
Tapi kalau kita suatu saat butuh gerbang NOT yang sederhana, kita menggunakan rangkaian ini bisa. Ya. Atau gerbang NOT mungkin yang lebih kompleks. Yang lebih kompleks itu bisa menggunakan transistor. Nah, ini. Kenapa ini lebih kompleks? Karena di sini kan ada komponen lain, yaitu transistor. Ingat bahwa transistor itu merupakan gabungan dari beberapa dioda, ya, minimal 2 dioda di sini, ya, dioda dari basis ke emitor dan dari basis ke kolektor. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana cara kerja gerbang ini? Ya, ini NOT dapat juga diimplementasikan menggunakan sebuah transistor. Hanya sebuah transistor bisa kita gunakan untuk membuat gerbang NOT. Sehingga nanti kalau suatu saat tidak punya gerbang NOT, kita butuh, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Kita ingat bahwa transistor itu ada arus basis, arus kolektor. Arus basis itu dari basis ke emitor. Arus basis ini, ya, IB. Ya, menggunakan notasi IB biasanya. Nah, arus basis ini menyebabkan boleh adanya arus kolektor. Ya, arus basis menyebabkan boleh adanya arus kolektor. Sehingga ini kalau ada arus basis, maka di sini dari atas bisa ke bawah. Kata-kata lo kok bisa itu bagaimana? Berarti kalau suatu saat ada arus basis nggak ada arus kolektor, apakah bisa? Ya bisa saja. Nah, kalau ini kita putus, ya, kolektor tidak kita hubungkan kemana-mana. Ada arus basis, ada nggak arus kolektor? Ya nggak ada, mungkin tidak dihubungkan ke VCC, gitu kan? Nah, itu jadi kata-kata bisa itu berarti memungkinkan arus kolektor itu turun ke bawah. Tapi kalau kolektor dihubungkan ke VCC, kalau kolektor nggak dihubungkan ke VCC ya nggak ada arusnya, nggak dihubungkan kemana-mana, nggak dihubungkan ke VCC masa ada arusnya ke bawah, kan nggak mungkin, gitu. Nah, ini jadi adanya arus basis membolehkan adanya arus kolektor. Nah, ini ada arus basis, maka arus kolektor turun. Ya. Karena ini arusnya turun, nah ini kan arus di sini tuh ditarik ke bawah semua. Artinya tegangan di sini tuh nanti akan ngedrop. Ini ada arus kolektor, ini juga ada arus kolektor ke sini. Nah, tegangan di sini akan ngedrop, tegangan di sini akan turun. Ya, akan turun. Nah, sehingga pada saat ini ada arus basis, ada arus kolektor, di sini tegangannya akan turun. Nanti tegangannya itu nanti akan menjadi logika reda. Nah, berarti ada arus basis, logika 1, ini logika 0. Ada arus basis, ada arus kolektor. Ini ada tegangan masuk, ini tegangannya 0 karena ini turun ke bawah atau mendekati 0, ya. Nah, itu sehingga ini prinsip dasar dari gerbang NOT itu seperti itu. Nah, tentunya gerbang NOT yang seperti ini juga masih mempunyai kelemahan, ya, masih mempunyai kelemahan. Kenapa? Karena tegangan di sini itu sulit kalau mau dijadikan benar-benar 0. Nanti di sini tegangannya hanya sekitar 0,2, ya. Kalau ini transistornya menggunakan germanium, ya, atau 0,5, 0,6. Kalau ini menggunakan silikon. Ya, kebanyakan menggunakan germanium sehingga ini 0,2. Nah, berarti tegangan logika nolnya itu 0,2. 0,2 itu kalau menggunakan kaidah TTL itu masih boleh, ya, karena logika 0 itu kan 0 sampai 0,4, ya. Berarti 0,2 itu kan masih boleh sebenarnya. Tetapi kan tidak ideal, ya, mestinya kalau tanpa beban, ya, mestinya di sini outputnya itu mendekati 0 mestinya. Nah, untuk itu konfigurasi ini dikembangkan lagi sehingga menjadi konfigurasi untuk IC gerbang NOT yang lebih mendekati ideal. Nah, ini menggunakan beberapa transistor seperti ini. Nah, ini contohnya pada gerbang NOT pada IC 74 LS04 itu seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kalau menggunakan IC yang lain, menggunakan IC gerbang N bagaimana? Nah, kalau menggunakan gerbang N nanti lain. Contohnya kalau menggunakan gerbang N kita bisa menggunakan konfigurasi seperti ini. Nah, ini N, ya. Dulu pernah pada waktu kuliah digital itu, ya. Ini kan ada input A dan B, SA dan S dan SB ini nanti merupakan inputnya yang menggunakan saklar seperti itu. Nah, sekarang dari
SASB ini nanti dapat kita implementasikan menggunakan rangkaian yang menggunakan dioda. Nah, seperti ini. Contohnya ini gerbang, ini contoh sederhana untuk gerbang N ya. Coba kalau A, B diberi logika 1, 1, VCC, VCC, ini juga VCC. Ini A VCC, B VCC. Tidak ada arus yang ke sini. Nah, berarti arusnya nanti ya ini tetap tegangannya sama dengan VCC. Yang A diberi logika 0. Nah, berarti tegangannya 0. Nah, berarti arusnya ke sini semua. Arusnya ke sini semua, di sini tegangannya 0. Tegangannya 0, berarti outputnya logika 0. Atau A dan B itu logika 0 semua, berarti tegangannya 0, 0. Berarti tegangannya nanti ke sini semua arusnya. Nah, outputnya menjadi logika 0. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu contohnya untuk gerbang N seperti itu. Ini gerbang N yang paling sederhana menggunakan dioda seperti ini. Nah, kemudian kalau gerbang buffer bagaimana? Nah, kita kan nanti akan pelajari buffer yang kolektor terbuka ya. Nah, ini buffer bagaimana? Nah, kalau buffer bisa menggunakan rangkaian transistor. Nah, seperti ini. Ini buffer contohnya. Ini gerbang buffer. Ini arus kolektor yang di sini, arus kolektor. Nah, ini kalau ini kita beri logika 0, ini VCC. Kan ada arus ke sini. Nah, berarti karena ini logika 0, tegangannya mendekati 0. Berarti ini ada beda potensial, berarti ada arus untuk basisnya. Arus basis dari emitor ke basis. Karena ini transistor PNP ya. Nah, adanya arus basis nanti menjadikan boleh ada arus kolektor. Arus kolektor itu di mana? Nah, arus kolektor, kalau ini transistor PNP, berarti arus kolektor dari emitor ke kolektor, ke bawah. Nah, karena ada arus basis, maka ada arus kolektor, arusnya ke bawah ke sini. Karena ini arusnya ke bawah, maka di sini kan tegangannya di sini drop. Tegangan di sini akan menjadi 0 karena arusnya ke bawah semua. Ke bawah dan sebagian besar ke bawah, sebagian kecil ke IB gitu ya. Ya. IC itu kan jauh lebih besar daripada IB. Nah, sehingga ini ada arus basis kecil, ini arusnya emitor besar sekali sehingga ini di sini tegangannya turun, drop, sehingga di sini menjadi sekitar 0 volt. Nah, berarti outputnya sekitar 0 volt, berarti lebih ke outputnya 0. Nah, itu prinsipnya seperti itu untuk gerbang buffer. Nah, gerbang buffer yang ada di pasaran, di IC, itu ya menggunakan beberapa transistor ya. Nah, ini contohnya ini. Wah, ini sudah agak rumit nih ya. Ya, tapi meskipun rumit, tapi bisa kita analisis ini ya. Ini ada beberapa transistor di sini. Contoh, misalnya inputnya itu 0. Inputnya 0, tegangannya di sini 0. Di sini tegangannya 0, di sini VCC. Berarti ada arus basis ke sini. Nah, ini ada arus basis. Ada arus basis, maka ini transistor ini akan berusaha menarik arus ke sini. Akan berusaha menarik arus ke sini. Ini kan ditarik ke sini arusnya. Tapi karena ini basis kan mestinya kan harusnya ke sana, tapi kalau malah ditarik ya tidak bisa, berarti arusnya 0. Berarti arus di sini 0. Karena arus di sini 0, nah maka transistor ini kan off ya. Tidak ada arus basis yang masuk, tidak ada arus kolektor berarti off. Tidak ada arus basis, maka tidak ada arus kolektor ke bawah. Arus ke sini tidak ada, berarti ini pun juga tidak ada arus basis yang masuk, sehingga ini juga off. Di sini off, ya, berarti transistor ini tidak menarik arus ke sini. Harusnya tidak ditarik ke sini, berarti arusnya ke sini. Nah, ini dari R1,6 ini masuk ke kanan. Masuk ke kanan, sampai di sini berarti menjadi arus basis. Arus basis, ada arus basis, berarti di sini ada arus kolektor, dari atas ke bawah. Nah, ini transistor ini on. Karena arus ditarik dari atas ke bawah, maka di sini arusnya ini tegangannya akan drop. Ya, di sini tegangannya jadi 0. Logika juga 0 gitu ya. Nah, ini jadi ini kan sebenarnya kan aplikasi dari elektronika analog ya, yang rangkaian-rangkaian menggunakan resistor, menggunakan transistor, jadilah gerbang digital seperti ini. Nah, itu contohnya itu ya. Ini kita hanya menggunakan prinsip kerja transistor saja ya. Ya, jadi kita mengaplikasikan prinsip kerja transistor menjadilah gerbang logika seperti ini. Contohnya ini gerbang buffer seperti ini.
Nah, kalau inputnya dibuat 1 bagaimana? Nah, ini coba. Nah, ini kalau inputnya 1, kalau yang di sebelah kanan ini ya, 1, berarti ini VCC. Ini VCC, ini VCC. Enggak ada arus basis. Tidak ada arus basis, ya tidak ada arus kolektor, ya sudah. Ya ini tegangannya 5 volt. Ini kan tidak ada arus kolektor, berarti tidak ditarik ke bawah ini arusnya. Ini tegangannya sama dengan VCC, logika 1. Kalau ini bagaimana? Kalau ini? Nah, coba ini diberi input 1. Ini logika 1. Logika 1 tegangan sama dengan VCC. Tidak ada arus basis. Arus basis tidak ada. Ya. Kalau arus basis tidak ada arus kolektor. Arus kolektor itu dari kolektor ke basis ya, dari kolektor ke basis. Tidak ada arus ke sana. Tetapi transistor itu kan arus basis. Kalau tidak ada arus basis, tapi ini ada dioda ke sini. Dioda ke sini, ini juga ada dioda ke kanan gini ya. Nah, sekarang kalau ada dioda ke kanan berarti arus dari basis ke kolektor pun juga bisa. Nah, ini arus basis dari kolektor bisa. Tapi itu namanya bukan arus kolektor, arus basis kolektor ya. Arus basis kolektor itu tidak menyebabkan adanya arus kolektor ke emitor. Ya, jadi arus basis ke emitor menyebabkan arus kolektor ke emitor, tapi arus basis ke kolektor tidak menyebabkan apa-apa. Nah, ini arus kolektor ke emitor ini ke sini ya. Kalau ini arusnya nggak ditarik ke kanan ya berarti ini harusnya bisa, harusnya nggak tarik ke kiri berarti ini harusnya bisa ke kanan. Nah, ini ke kanan ke sini. Kenapa kok ke kanan? Karena ini nilainya di sini. Nah, ini coba ini. Ini kan kalau ini VCC. VCC ini ada 6 kilo ohm, kemudian ini ada dioda, ada ini resistor 100 kilo ohm, 1 kain kan harusnya kan bisa ke sini. Ya, ke sini, kemudian ke bawah ini. Nah, ini berarti ini arusnya ke sini, ini ke bawah. Oh, ini menjadikan arus basis di sini. Transistor on. Transistor on berarti nanti ada arus ke bawah. Arus ke bawah, ini harusnya masuk ke basis. Masuk ke basis kanan, karena ini ada arus basis, maka transistor di sini juga on. Karena on, harusnya ditarik ke bawah. Karena arus ditarik ke bawah, tidak ada arus ke kanan. Tidak ada arus masuk ke basis transistor ini. Karena tidak ada arus yang masuk ke kanan, maka transistor ini menjadi off. Ya. Kalau off berarti ya tidak menarik arus dari kolektor ke emitor. Tidak ada arus berarti tegangan di sini sama dengan VCC. Ya, tegangan di sini sama dengan VCC berarti logika 1. Nah, itu prinsip kerja buffer itu seperti itu ya, gerbang penyangga. Input 0, output 0, input 1, output 1. Nah, itu ya mungkin agak sedikit mungkin kalau yang belum paham benar tentang kerja transistor ya mungkin agak ini gimana kok jadi bingung gitu ya. Tapi kalau yang sudah paham transistor nanti akan mudah untuk memahami ini semua. Ya. Nah, ini buffer ya. Buffer itu merupakan rangkaian atau merupakan gerbang yang kalau inputnya 0, output 0, inputnya 1, output 1. Ya. Loh, terus gunanya untuk apa buffer itu ya? Input 0, output 0 berarti kan tidak mengubah. Input 1, output 1 itu berarti kan juga tidak mengubah. Nah, gunanya untuk apa? Nah, ini sistem ini memang jarang digunakan ya untuk keperluan biasa, nanti banyak digunakan untuk keperluan penguat arus nanti ya. Ya, sehingga ada yang dinamakan dengan line driver buffer. Line driver itu berarti untuk driver. Driver itu kan nanti untuk penguat arus ya. Nah, buffer yang banyak digunakan ya, yang kita pelajari di sini adalah buffer yang open collector, itu yang banyak digunakan. Nah, kalau open collector itu bagaimana? Nah, coba lihat perbedaannya. Yang open collector itu resistor di sebelah kanan ini kita hilangkan. Nah, ini kalau yang buffer biasa tuh ini, buffer open collector tuh ini. Nah, berarti ada resistor yang kita hilangkan. Nah, sekarang terus bagaimana kalau kok malah dihilangkan itu bagaimana? Nah, coba kalau kita lihat cara kerjanya ya. Kalau dihilangkan terus efeknya bagaimana? Nah, kita kembali lagi kepada tadi itu ya, kerja transistor ya. Coba kita lihat kalau kita beri logika 0.
Ini logika 0, berarti ada arus basis ke kiri. Ada arus basis, maka di sini transistor ini menarik arus dari kanan ke kiri ya. Arus ditarik sehingga di sini tidak ada arus basis yang ke kanan. Tidak ada arus basis ke transistor ini. Tidak ada arus basis kanan, berarti ini transistornya off, tidak ada arus ke bawah. Berarti ini juga tidak ada arus basis masuk ke sini, ini juga off. Nah, karena ini off, maka di sini arus dari VCC masuk ke R, kemudian ke kanan. Ke kanan. Ya, ke kanan ada arus basis. Nah, ini coba ini. Ada arus basis masuk ke emitor. Tapi ini tetap off. Kenapa? Nah, ini tidak terhubung ke VCC. Nah, ini karena tidak terhubung ke VCC, tetap off transistornya. Kalau ini terhubung ke VCC, nanti ada arus dari kolektor ke emitor. Tapi kalau nggak terhubung kemana-mana, ya sudah, ini tetap off. Tapi arus basis tetap ada. Arus basis tetap ada, tapi arus kolektor ke emitor tidak ada. Kenapa? Karena ini tidak terhubung kemana-mana. Ya sudah, berarti kalau ini off, berarti logikanya berapa? Ya 0. Logikanya apa ya? Bukan berapa ya, logikanya apa? Ya 0. Input 0, output 0. Oke, kalau ini dibuat input logika 1. Nah, input logika 1. Input logika 1, ini 1, tidak ada arus dari basis ke emitor, harusnya malah dari basis ke kolektor, masuk ke transistor ini, menjadi arus basis menjadikan transistor ini on, terus ada arus kolektor ke emitor, ini ke bawah, masuk ke sini, ini masuk menjadi arus basis, ini terus ke kanan, arus basis, menjadikan transistor ini on, ya. Karena ini on, maka ada arus dari basis ke emitor, arusnya ditarik ke bawah semua. Tarik ke bawah semua, berarti tidak ada arus basis ke transistor yang paling kanan ini. Karena tidak ada arus basis, berarti di sini juga off. Karena off, logikanya ya 0. Nah, berarti inputnya 1, output 0. Outputnya 0 terus. Nah, terus apa fungsinya gerbang ini ya? Kalau outputnya 0 terus itu. Nah, itu. Nah, jadi di sini output itu memang nanti akan 0 terus. Agar nanti output ini dapat kita ubah-ubah, maka di bagian keluaran, di bagian output itu harus kita hubungkan dengan resistor eksternal. Jadi kita pasang resistor seperti ini. Nah, ini resistor ini yang sebelah kanan ini di luar IC ini ya. Jadi kita pasang di luar IC. Ini kita pasang di luar IC. Nanti resistor ini bisa kita hubungkan ke VCC. VCC-nya berapa? Ini kok ada VCC bintang. Nah, VCC bintang ini merupakan VCC eksternal. Kita bisa memberikan VCC itu nanti berapa saja. Contoh, VCC untuk transistor ini itu 5 volt. Di sini kita beri 10 volt, boleh, nggak apa-apa. Nah, atau VCC-nya lebih rendah. Ini VCC di sini itu cuma 5 volt. Di sini kita beri 3 volt, ya boleh saja, nggak jadi masalah. Nah, berarti VCC di sini itu nanti bisa kita berikan itu tidak sama dengan VCC untuk IC digital ini. VCC bintang ini boleh kita berikan tidak sama dengan VCC untuk IC buffer open collector. Nah, terus apa efeknya ya? Efeknya kalau diberi VCC eksternal ini efeknya apa? Ya, ini berarti kan hampir sama dengan untuk mengecek ini kita ya merunut satu persatu hampir sama dengan tadi itu. Contoh ini inputnya 0, ada arus basis, di sini tidak ada, di sini off, karena ini off maka di sini ada arus basis, maka transistor yang sebelah kanan ini on, berarti nanti terus karena ini on ada arus ke bawah. Arus ke bawah ini menjadikan tekanan di sini drop sehingga menjadi logika 0. Ya, logika 0. Nah, sekarang kalau inputnya 1, input 1 di sini tidak ada arus dari basis ke emitor, adanya basis ke kolektor, ini ya, basis ke kolektor, kemudian masuk menjadi arus basis di sini, arus basis menjadikan transistor di sini on, kemudian ada arus ke bawah, masuk menjadi arus basis menjadikan transistor ini on, menjadikan ada arus dari kolektor ke emitor, arusnya ditarik ke bawah semua,
sehingga tidak ada arus basis ke sini, menjadikan ini off. Karena ini off, maka tegangan di sini ya itu sama dengan VCC bintang. Tegangan di sini sama dengan VCC bintang, tidak sama dengan VCC ini ya, tapi sama dengan VCC bintang. Nah, berarti logikanya 1. Nah, di sini logika 1, tapi ini istimewa. Kenapa? Karena logika 1 di sini tegangannya mengikuti VCC bintang. Contoh, misalnya VCC untuk IC digital yang ini tuh VCC-nya 5 volt. Ini 12 volt. Oh, berarti logika 1 di sini tegangannya 12 volt. Nah, itu. Jadi logika 1 itu tegangannya kalau menggunakan open collector itu bisa bervariasi, tergantung VCC bintang. Tergantung VCC bintang. Kalau VCC bintang ini kita berikan 12 volt, ini tegangan logika 1-nya 12 volt. Kalau ini 3 volt, maka ini logika 1 juga 3 volt. Nah, ini. Jadi inilah kelebihan buffer gate with open collector output. Gerbang buffer dengan keluaran open collector. Open collector itu berarti kolektor tidak dihubungkan ke VCC secara internal. Tapi kita bisa menghubungkan ke VCC eksternal menggunakan resistor di sini ya. Nah, VCC eksternal ini tegangannya bisa sesuai dengan kehendak kita. Kalau ini tegangannya sama dengan VCC, ya boleh saja, berarti logika 1 tegangannya sama dengan VCC. Tapi kalau VCC ini kita berikan tidak sama, nah maka logika 1 tegangannya mengikuti VCC yang ini. Nah, itulah kelebihan dari gerbang buffer dengan kolektor terbuka, itu seperti itu. Nah, oke, ada yang tanya mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya. Ya, nah itu. Nanti bisa dilihat rekamannya nanti kalau terlalu cepat ya mungkin dapat di play kembali tapi dibuat slow gitu ya sehingga bisa mudah untuk dipahami. Tapi ini sebenarnya kalau nanti sudah paham tentang kerja transistor itu kan nanti dia ada di mata kuliah itu ya fisika elektro atau di mata kuliah elektronika analog itu nanti akan mudah sekali memahami. Nah, sekarang contoh penggunaannya. Tadi kan saya sudah janji memberikan contoh penggunaan. Contoh menggunakan saya memberikan contoh penggunaan dalam soal, kalian nanti mencoba membuat contoh penggunaan sebagai jawaban soalnya, ya kan gitu. Nah, ini dilihat di diktatnya ini. Diktatnya. Nah, ini dia. Nah, ini soal khusus. Soal khusus, soal istimewa. Nah, ini. Dari sebuah masukan data digital dengan tegangan logika 0 dan 5 volt. Jadi ini kan ada data digital ini, masukannya ini 0,5 volt seperti ini ya. Clock seperti ini. Clock seperti ini. Dikehendaki keluaran digital untuk tegangan logika 0 volt dan logika untuk tegangan logika 0 volt untuk logika 0, 25 volt untuk logika 1. Jadi di sini kan kalau tegangan di TTL yang standar itu kan logika 0 itu 0 volt. Logika 1 itu adalah 5 volt. Ini logika 0, logika 1. Nah, di soal ini itu ada sedikit perubahan di sini ya. Di sini nanti ini inputnya, outputnya ini. Dengan tegangan logika seperti ini, kita tuh bisa membuat tegangan logika seperti ini. Logika 0 itu 0 volt, logika 1 itu 25 volt. Logika 0 itu 0 volt, logika 1 itu 25 volt. Loh, logika satunya kok bisa mencapai 25 volt ya? Nah, itu ya. Tadi itu dengan cara menggunakan buffer atau gerbang penyangga dengan keluaran menggunakan konfigurasi kolektor terbuka. Nah, nanti untuk yang gerbang penyangga menggunakan konfigurasi kolektor terbuka, itu nanti kita bisa menggunakan gerbang 7407. Hex buffer. Berarti di sini dalam IC ini ada 6 ya, hex buffer, ada 6 buffer. With open collector, high voltage outputs. Nah, berarti open collector outputnya itu
bisa tinggi. Tinggi itu lebih dari tegangan TTL standar ya. Nah, ini rangkaiannya sama seperti tadi yang kita bahas rangkaiannya. Ini ya, rangkaian dalam IC itu seperti ini. Nah, berarti ini kan sudah hebat ya. Semester 3 sudah bisa melihat dalamnya IC. Wah, nanti semester berikutnya mungkin harapannya bisa memodifikasi modifikasi IC. Ya, jangan kalau IC dimodifikasi nanti rusak ya. Harus dibongkar itu terus rusak kalau IC dimodifikasi. Nah, ini dalamnya IC seperti ini tadi yang kita bahas. Nah, kemudian kita lihat di sini, nah ini yang tadi ya, tabel fungsionalnya. Ya, VCC 5 volt nominal ya. V input high minimal 2, maksimal tidak ada, berarti maksimal sama dengan VCC. V input low minimal ground, maksimal 0,8. Ya. Nah ini, V output high, karena open kolektor, karena kolektor terbuka tidak ada minimalnya, tapi maksimal 30 volt. Maksudnya maksimal 30 volt itu bagaimana? Maksimal 30 volt. Itu berarti di sini, nah ini VCC bintang ini maksimal 30 volt. Jangan melebihi 30 volt VCC bintangnya. Ya. VCC bintang itu maksimal 30 volt VCC bintang. Nah, berarti nanti di sini kalau kita hubungkan ke VCC bintang yang melebihi 30 volt, nanti IC-nya mungkin akan rusak gitu ya. Nah, ini ada VCC bintang 30 volt, kemudian nanti dipasang R di sini, nanti dihubungkan ke keluarannya. Nah, ini. Jadi ini V output high itu 30 volt. Nah, kemudian V output low. V output low ada ya. V output low. Kalau outputnya itu low, nanti dia akan menarik arus. Outputnya low, dia akan menarik arus. Ini kalau ini low, nah ini low, ini kan menarik arus. Ini ada keluaran, arusnya ditarik ke bawah. Yang menarik siapa? Ya IC-nya ini yang menarik. Nah kan gitu. Nah sekarang kalau V output high, I output high, loh kok nggak ada? Ya kalau I output high, arusnya berapa? Kok tidak ada? Nah ini I output high itu tidak ada. Ya, I output high itu tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Nah, kita lihat di sini. Nah ini kondisi high, coba lihat. Kondisi high ini kan transistornya ini kan off. Kondisi high, transistor di sini itu off. Karena transistor di sini off, ya transistor di sini itu off, maka arus dari sini itu keluar ke sana. Ini kan resistor eksternal. Ini merupakan resistor eksternal. Sehingga arusnya itu kalau kondisi high itu dari VCC bintang lewat resistor eksternal kemudian ke keluaran. IC-nya tidak ngapa-ngapain. Nah, maka I output high tidak ada. I output high ya tergantung kemampuan resistor yang kita pasang eksternal ini nanti. Ya, jadi I output high itu tidak merupakan keluaran dari IC, tapi harus dari resistor di sini. Nah, ini resistor di sini dia keluarannya ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini untuk ya gerbang penyangga dengan keluaran kolektor terbuka itu output high-nya tidak ada tergantung. Nah, karena itu merupakan arus yang mengalir ke resistor tadi itu. V output low bagaimana? Tidak ada ya. V output low itu kan tegangannya 0 ya. Nah, itu. Nah, coba nanti gunakan IC ini. IC ini. Ini sudah ada pin-pinnya. Ini kan dari input A, outputnya Y. Nanti kita coba ya. Ini A, berarti ini ada gerbang not ke sini. A itu berarti 1 input, Y output, 2 input, 2A input, 2Y itu output. Nah, nanti silakan dicoba menggunakan IC ini nanti untuk mengerjakan soal di sini ya. Ya. Masukannya berupa gelombang clock.
dengan tegangan logika standar TTL, logika 00, logika 1 5 volt. Keluarannya nanti tegangannya logika 0 itu 0, tegangan logika satunya nanti akan saya tentukan nanti ya, nanti lihat di Elena nanti. Nanti akan saya tentukan logika satunya itu berapa gitu. Nah, nanti ini soalnya nanti akan ada di Elena nanti ya. Belum saya masukkan kebetulan soalnya ya. Ya. Soal ini sama dengan soal tahun kemarin ya, sehingga nanti kalau ada yang di sini sudah ada yang di sini mahasiswa angkatan 2019 mungkin sudah pernah mengerjakan ini ya. Karena memang niatnya itu mengulang, bukan mengulang ya, memperbaiki gitu ya. Kalau mengulang itu kemarin dapat C, sekarang C lagi ya. Kalau memperbaiki itu kan kemarin C, sekarang jadi B gitu ya. Atau C dari C++ gitu ya. Nah, itu berarti kita mencoba menggunakan gerbang dengan keluaran kolektor terbuka. Nah, ini untuk menghasilkan gelombang keluaran yang nanti tegangannya itu tegangan logika 0 ya 0 volt, kemudian logika satunya itu merupakan tegangan yang kita kehendaki, bisa 5, bisa 10, bisa 12 ya, dan seterusnya sampai maksimal 30 kalau menggunakan IC 74 LS07 tadi itu. Ya. Oke, ada yang bertanya untuk materi ini? Masih berapa ini? 20 menit. Ya. Yang tadi mungkin telat bisa nanti ikuti rekamannya ya. Nah, satu lagi kalau nggak ada yang tanya kita teruskan sedikit. Memang materinya mungkin agak ribet ya, tapi nanti kalau kita mau merancang gerbang nanti enak ya, tinggal pakai ini gitu ya. Nah, berikutnya itu tentang ya bagaimana menggunakan dua IC yang disambung. Nah, kemarin juga sudah kita bahas juga ya tentang ini ya, dari IC TTL ke CMOS. Nah, ini. Nanti dalam kenyataan tidak mungkin kita menggunakan IC TTL semuanya mungkin ya, karena kalau kita menggunakan IC gerbang AND, OR, XOR gitu kan dipasang-pasang, karena satu IC hanya terdiri dari satu macam gerbang. Nah, maka kalau kita butuh AND dan OR, berarti kita harus menggunakan dua IC. Kita beli IC AND TTL ada, yang OR TTL kok nggak ada, adanya CMOS. Nah, terus gimana ini? Bisa nggak kita sambungkan gitu ya? IC TTL outputnya masuk ke IC CMOS, bisa nggak seperti itu? Nah, ini kan contohnya itu nanti, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini IC interfacing ya. Nanti PowerPoint-nya sudah ada di Elena, dapat di-download. Nah, ini contohnya, contoh sederhana saja. Ini sama-sama gerbang N, tapi yang depan TTL, yang belakang CMOS. Wah, ini apa nggak kurang kerjaan ini? Masuk sama-sama gerbang N kok harus beda IC-nya? Ya mungkin bisa seperti ini. Kenapa? Ya karena IC CMOS, kalau kita lihat IC CMOS itu kan itu ya, dari arus keluaran kan lebih besar daripada IC TTL. Nah, ini satu saat mungkin kita butuh di sini arusnya itu lebih besar. Ini cukup kecil karena di sini itu keluaran IC 74LS hanya masuk ke satu IC. Nah, ini kan berarti kan arusnya kan kecil aja kan boleh. Tapi di sini mungkin nanti akan disambung ke 50 gerbang. Wah. Mungkin akan disambung ke 50 gerbang yang lain. Berarti ini butuh IC yang kuat yang bisa mengeluarkan arus yang besar ini. Nah, maka kita harus menggunakan CMOS. Tidak bisa menggunakan TTL lagi kalau seperti itu. Nah, tapi konfigurasi ini itu nanti bisa nggak ini? Atau boleh nggak ini disambungkan seperti ini? Oke, kalau untuk melihat ini ya 74LS ke 74HC. Kalau kita lihat ini ya sama-sama 7408. Nah, berarti sama-sama gerbang N. LS dari TTL, HC menggunakan CMOS. Nah, boleh nggak kita sambung? Nah, untuk melihat boleh nggak kita sambung, kita harus melihat ke tabel parameter elektrisnya. Tabel parameter elektris yang paling tepat ya buka datasheet-nya. Tapi kalau untuk panduan untuk penggunaan yang tidak harus terlalu presisi itu nanti bisa menggunakan tabel yang umum yang ada di diktat itu. Di tabel 1.3.
Nah, ini di sana ada tabel parameter tegangan untuk IC TTL dan IC CMOS. Nah, ini akan kita lihat ini 74 LS masuk ke 74 HC itu boleh nggak? Kita lihat dulu untuk keluaran 74 LS yang keluaran untuk logika rendah. Logika rendah 74 LS ya, VOL. Oh, ini VOL max itu 0,5. Berarti kalau IC ini mengeluarkan logika rendah, tegangannya 0 sampai 0,5. Logika rendah harus diterima juga sebagai logika rendah. Nah, di sini kita cek 74 HC ini kisaran tegangan berapa yang dianggap logika rendah. Oh, ternyata di sini ya. Oh, 74 HC itu VIL max 1,0. Nah, berarti untuk logika rendah tegangannya itu 0 sampai 1,5. Yang 74 LS dalam kondisi logika rendah mengeluarkan 0 sampai 0,5. Di sini tegangan 0 sampai 1,0 masih diterima sebagai logika rendah. Oke, berarti masuk. Berarti untuk logika rendah tidak ada masalah. Nah, kan gitu. Sekarang untuk logika tinggi. Oke, logika tinggi dicek. VOH, oh 2,7 sampai 5. Berarti 74 LS ini kalau mengeluarkan logika tinggi itu tegangannya 2,7 sampai 5 volt. Logika tinggi harus diterima juga sebagai logika tinggi. Jangan sampai nanti logika tinggi di sini menerima sebagai logika rendah, kan kacau datanya. Nah, kita cek. Untuk 74 HC, kisaran tegangan berapa yang dianggap logika tinggi? Kita cek di sini, ini VIH-3,5. Oh, logika tinggi itu 3,5 sampai 5 volt. Nah, ini perhatikan. Di sini 74 LS dalam kondisi logika tinggi mengeluarkan tegangan 2,7 sampai 5. Sementara agar diterima logika tinggi tegangannya harus 3,5 sampai 5. Nah, berarti kalau tegangannya 2,8 gimana? Ini kan 2,8 ini kan masih logika rendah. Di sini tegangan 2,8 kan masih logika tinggi. Di sini enggak masuk logika tinggi. Tegangan 3 ini kan masuk logika tinggi. Di sini enggak bisa masuk. Nah, berarti untuk logika tingginya tidak memenuhi. Nah, berarti untuk IC ini disarankan untuk jangan dihubungkan. 74 LS disarankan jangan dihubungkan ke 74 HC. Loh, kok disarankan? Kenapa kok tidak menggunakan kata-kata tidak boleh? Ya, karena kalau ini digunakan, konfigurasi ini digunakan, ya kadang-kadang ya jalan. Nah, itu sehingga kadang-kadang jalan itu kan kadang kalau orang yang ya mungkin udah nekat aja dihubungkan, kita cek jalan enggak, oh jalan ya sudah, nah, itu ya boleh, ya enggak apa-apa. Tapi disarankan untuk jangan dihubungkan. Kenapa? Itu tadi. Karena untuk logika tingginya bisa jadi ini tegangannya yang keluar di sini 2,7, nah ini nggak akan diterima sebagai logika tinggi. Nah, itu. Nah, jadi konfigurasi ini disarankan untuk tidak digunakan. Direct interface of two IC should not be used. Should not be, disarankan untuk tidak digunakan. Bukan berarti tidak boleh, tapi disarankan tidak digunakan. Karena ya kondisinya tidak terlalu aman gitu ya. Nah, sekarang kalau agar dicapai suatu keterjaminan keluar 0 diterima 0 atau keluar rendah diterima rendah, keluar logika tinggi diterima logika tinggi, itu kan aman kalau seperti itu. Bagaimana biar seperti itu? Berarti nanti kita harus ganti IC-nya. Harus kita ganti IC-nya. Ya, konfigurasi ini tidak disarankan, tetapi nanti kalau nanti mestinya ini harus diganti dengan IC yang nanti logika rendah dan logika tingginya masuk. Nah, salah satu solusinya, kalau memang yang belakang ini harus menggunakan CMOS, nah, carilah seri yang HCT. T itu berarti tanda TTL compatible. Ya, berarti nanti kompatibel dengan IC TTL. Dihubungkan ke TTL, tidak ada masalah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini seri 74 HCT. Nah, ini ya. VOH VOL, TTL, sama ya, nggak berubah, karena yang depan tidak kita ubah. Yang belakang 74 HCT, coba kita lihat. VIL 0,8, berarti ini 0 sampai 0,8.
logika 0 sampai 0,5, tegangan 0 sampai 0,8 masih diterima sebagai logika rendah. Oke, cocok. Ini VIH min 2,0. Oke, 2,0 berarti 2,0 sampai VCC 5 volt dianggap logika tinggi. Coba cek ke sini. 74 LS mengeluarkan logika tinggi, tegangannya berarti 2,7 sampai 5. Di sini tegangan 2 sampai 5 dianggap logika tinggi. Ya udah, berarti sudah dapat digunakan. Ini sudah ada jaminan bahwa semua kisaran tegangan logika rendah dapat diterima sebagai logika rendah juga. Semua kisaran logika tinggi dapat diterima juga sebagai logika tinggi. Nah, inilah konfigurasi yang aman itu seperti itu. Nah, ini jadi nanti kalau membuat suatu rangkaian, ya nanti membuat suatu rangkaian gunakan konfigurasi yang aman. Gunakan konfigurasi yang aman sehingga nanti tadi itu setiap gerbang mengeluarkan logika rendah dijamin diterima sebagai logika rendah. Setiap gerbang mengeluarkan logika tinggi dijamin sebagai logika tinggi dimasukkan gerbang yang lain. Nah, itulah konfigurasi yang aman itu seperti itu. Nah, itulah kita pentingnya mengenal beberapa tipe IC seperti itu ya. Nah, dan kita juga mengenal teknologi ini ya, IC CMOS yang seri HCT. Gampangnya aja kalau misalnya nanti IC TTL harus digabungkan, dikombinasi dengan CMOS, ya amannya CMOS diganti dengan seri HCT gitu aja. Kalau nggak ada HCT ya cari yang ada T-nya, 74 ACT ya, 74 CT kalau misalnya ada gitu ya. Karena memang seri HCT ini kadang-kadang untuk beberapa tipe, beberapa seri gerbang itu kadang-kadang juga sulit ya kadang-kadang. Karena jarang digunakan memang. Nah, itu untuk materi kita hari ini tentang interface antar dua IC ya. Nanti kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, ya kan seperti ini ya. Ini ya keluaran TTL di sini logika rendah, ini dikenali sebagai masukan logika rendah. Ini kan 0 sampai 0,8 dianggap logika rendah, ini yang CMOS. 2 sampai 5 dianggap logika tinggi. Nah, ini. Yang di sini 0 sampai 0,5 ini keluaran untuk logika rendah. Ini keluaran logika tinggi. Nah, ini sehingga konfigurasi ini akan aman. Semua logika rendah diterima sebagai logika rendah, semua logika tinggi juga dikenali sebagai logika tinggi. Ya. Ya, saya kira itu untuk materi hari ini ya. Nah, mungkin agak berat. Agak berat materinya, tapi ya memang kalau materi yang bagus itu yang berat seperti ini ya. Kenapa? Oh, udah bayar mahal kok mendapat materi cuma gampang kan rugi ya. Kalau materi gampang kan tidak perlu kuliah. Kalau kuliah kan mestinya materi yang berat sehingga menjadikan kita tuh pinter gitu kan. Nah, kan seperti itu. Oke, ada yang tanya? Silahkan kalau ada yang tanya. Ya, di Elena itu juga sudah ada di situ untuk soalnya. Nah, oh sebentar. Ternyata ya belum saya enable ya. Ya, silakan kalau ada yang tanya, saya enable dulu ini. Soalnya ya sama dengan tahun kemarin ya, sehingga itu tadi sebenarnya kalau kita mempunyai koleksi jawaban dari kakak kelas, wah itu enak sekali ya. Ada sedikit ya yang saya ubah sedikit ya, karena memang itu kompetensi yang diharapkan itu seperti itu. Itu sudah ditentukan secara nasional, kalau elektronika digital itu seperti itu kompetensinya. Oke, sudah saya enable di e-learning tentang digital IC. Izin, Pak. Ya, oke. Absennya belum bisa, Pak. Gimana? Absen di Elena belum bisa. Absennya belum bisa. Oke, itu nanti saya cek ya. Belum bisa. Oke, ini ya.
Digital IC troubleshooting. Wah, ini kan sudah termasuk materi yang hebat ini ya. Wah, semester 3 sudah troubleshooting ini. Troubleshooting itu bagaimana? Troubleshooting itu kan perbaikan kesalahan. Ada rangkaian yang dibuat tapi salah. Nah, salahnya di mana gitu kan? Wah, ini kan nanti kalau suatu saat nanti bekerja kan sudah cukup hebat ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, nah ini nanti dapat lihat nanti ya. Figure below is a logic circuit that was properly designed. It contains at least 8 instances where the characteristic of the IC have not been properly taken into account. Minimal ada 8 karakter IC yang tidak boleh di taken into account, itu tidak boleh diaplikasikan ya, kira-kira seperti itu. Yang tidak dapat diaplikasikan secara properly, secara baik ya. Jadi ada kesalahan, minimal ada 8 kesalahan di sini itu minimal. Ya. Harus mencari semuanya? Oh tidak, hanya find one problem related to the IC interfacing, hanya satu aja, and determine how to solve it. Jadi ada 8 kesalahan di sini. Nah, temukan satu aja kesalahan, kemudian jelaskan kesalahannya itu apa. Ada minimal 8 kesalahan di sini, ya. Nah, tentukan satu aja kesalahan, kemudian nanti jelaskan kesalahannya apa, kemudian bagaimana cara membetulkan atau bagaimana cara mengantisipasinya atau bagaimana supaya kesalahan tersebut itu jadi benar sehingga rangkaian dapat jalan. Nah, itu. Satu aja. Ya. Nah, ini kan rangkaian-rangkaian yang sudah sering kita gunakan ya, flip-flop JK, flip-flop JK ini ya. Ini gerbang NAND dari IC74 TTL. Ini gerbang NOR dari IC TTL juga 74S ini ya. Nah, ini ada flip-flop D, tapi inputnya itu dari B ini ya, namanya B. Ini ada 2 sumber clock-nya gitu kan. Nah, ini yang bawah ini XOR. Ini gerbang NAND. Ya, itu temukan kesalahannya. Jangan menyalahkan power supply ya. Tahun kemarin ada yang mengatakan power supply-nya salah, Pak. Kapasitornya kurang besar. Jangan menyalahkan itu. Kita mencari kesalahan di konfigurasi gerbangnya ya. Nah, itu. Konfigurasi gerbangnya itu. Nah, ini ada konektor-konektor, misalnya ini A. Oh, A ini berarti terhubung ke sini gitu kan. A terhubung ke sini. Ini F itu berarti terhubung ke sini, ini F. Ini B juga terhubung ke flip-flop yang jika keluaran B ini. Nah, itu. Nanti silakan dicermati, kemudian nanti dicermati, kemudian usahakan mengerjakannya itu sendiri. Ya, tugas tuh meniru teman lain boleh, tapi usahakan sendiri ya. Submit your answer. Ini due-nya tanggal 6 Oktober ya, masih lama ya. Submit your answer as quick as possible. Try to make your answer unique and or different from other friends. Kalau membuatnya sendiri, tidak mungkin ada kalimat yang sama. Meskipun jawabannya sama, tapi tidak mungkin kalimatnya sama. If 2 or more answer are the same, and all the answer are correct, jadi ada 2 jawaban yang sama, dan sama-sama betul ya. Kalau sama-sama salah nggak ada nilainya. Sama-sama betul. The answer that was submitted earlier will have a higher score. Berarti nanti kalau ada 2 jawaban yang sama persis, ya yang submit lebih awal nilainya lebih tinggi, yang submit berikutnya nilainya lebih rendah. Nah, maka kalau tanya teman boleh silakan, tapi usahakan nanti kalimatnya disusun berbeda. Ya, kalimat disusun berbeda karena itu akan menjadikan kalian itu paham. Kalau kalimatnya cuma copas itu nanti menjadikan tidak paham. Nah, berarti nanti ada ini ya, yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 tadi itu membuat clock ya, membuat clock, tapi yang tegangan logika tingginya nanti akan saya tentukan. Jadi yang nomor 2 tadi itu ya mengikuti ini ya. Jadi yang
membuat clock seperti ini, inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, tapi tekanan logika rendah 0, logika tinggi itu nanti saya tentukan. Nah itu, ya itu nanti paling lambat tanggal 6 semuanya ya, masih agak lama sehingga masih ada. Tidak usah tergesa-gesa, yang penting nanti kalau mengerjakan sendiri itu saya yakin nanti jawabannya tidak akan mungkin sama. Tidak mungkin jawaban sendiri kok sama ya. Atau mungkin jawabannya nyontek teman tapi biar itu saya gunakan bahasa Inggris Pak. Wah ya boleh aja nggak apa-apa. Nah gitu. Ya, oke itu saya kira itu nanti saya cek untuk presensinya. Kenapa kok belum bisa untuk presensi ya? Kalau kalau mestinya tadi itu sudah saya cek itu bisa.